Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan kuliah kita akuntansi manajemen ya, dengan membahas materi yang kelima atau materi terakhir sebelum UTS. Materi kelima ini saya bagi menjadi dua sesuai dengan pembagian waktu kuliah ya, yaitu bagian 1 dan bagian 2. Baik, kita lihat terlebih dahulu capaian pembelajaran. Dengan menyelesaikan materi tentang analisis CVP, maka diharapkan nanti saudara bisa mengidentifikasi persoalan-persoalan apa saja yang dapat diselesaikan oleh analisis biaya volume laba atau analisis cost volume profit ya CVP. Kemudian menerapkan analisis biaya volume laba di dalam perusahaan yang berproduk tunggal, baik dengan pendekatan unit terjual maupun pendekatan pendapatan penjualan. Kemudian yang ketiga, menerapkan analisis biaya volume laba dalam perusahaan yang menghasilkan produk lebih dari satu, berproduk banyak ya, baik dengan menggunakan pendekatan unit terjual maupun pendekatan pendapatan penjualan. Berikutnya adalah saudara mampu membuat grafik biaya volume laba dan menjelaskannya, kemudian menghitung margin of safety dan operating leverage serta menjelaskan penggunaan keduanya, dan yang terakhir menjelaskan keterbatasan analisis CVP atau biaya volume laba. Oke, ini sampul buku yang kita pakai ya, dan perlu saya sampaikan bahwa buku ini sudah memperoleh pengesahan dari pemerintah. Ini ada surat pencatatan ciptaan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mengidentifikasi persoalan bisnis apa saja yang bisa diselesaikan dengan menggunakan analisis CVP. Nah, di sini memang saya mengidentifikasi sebagian saja, tapi di luar ini sebetulnya masih ada beberapa yang memang tidak saya tulis. Antara lain ya, yang pertama, analisis CVP itu bisa menjawab persoalan atau bisa menjawab pertanyaan berapa jumlah unit yang harus dijual atau berapa jumlah penjualan yang harus diperoleh agar perusahaan dalam posisi impas. Impas itu artinya tidak memperoleh laba sekaligus juga tidak rugi. Atau pertanyaan ini bisa juga berubah menjadi pertanyaan nomor 2. Berapa unit yang harus dijual atau berapa jumlah pendapatan penjualan yang harus diperoleh agar perusahaan memperoleh laba sebelum pajak sebesar 60 juta misalnya. Sama nomor 3 juga, tapi nomor 3 ini angka laba dinyatakan dalam bentuk persentase dari pendapatan penjualan ya. Kemudian yang keempat, akankah laba akan naik jika harga jual dinaikkan dan unit yang dijual turun ya, dengan angka-angka seperti itu. Bagaimana dampaknya terhadap penurunan harga jual dari 4 juta menjadi 350 per unit, dan adanya kenaikan penjualan terhadap laba, dan seterusnya ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah bagaimana pengaruh perubahan bauran penjualan terhadap laba. Bauran itu artinya komposisi ya, komposisi, bauran atau mix, sales mix. Nah, ini sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa diselesaikan, dijawab dengan melakukan analisis CVP.
Nah, sebelum saya lanjutkan, saya perlu tambahkan bahwa analisis CVP sesuai dengan namanya itu adalah analisis yang menghubungkan antara C, yaitu cost atau biaya, kemudian V, volume atau volume penjualan, dan P itu profit. Jadi ketiga aspek ini akan kita hubungkan. Nah, untuk melakukan analisis CVP, maka basis yang digunakan itu adalah ini ya. Ini saudara tidak asing dengan format ini. Ini adalah kalkulasi atau rumus untuk menghitung laba sebelum pajak, yaitu pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Nah, dengan kata lain, basis analisis CVP adalah perhitungan laba dengan menggunakan konsep variable costing yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Nah, oleh karena itu di awal-awal kuliah kan saya sudah menyampaikan keterkaitan antar materi gitu ya. Misalnya ketika saya membahas tentang konsep cost, ada satu konsep cost yang sangat penting yang terkait dengan materi variable costing, yaitu klasifikasi cost ya menjadi biaya periodik dan biaya produk gitu ya, sesuai dengan pelaporannya di laporan keuangan. Nah, kalau saudara memahami konsep cost tersebut, maka saudara akan mudah memahami variable costing. Kalau saudara menguasai variable costing, saudara juga akan mudah di dalam memahami analisis CVP. Oke, ini ya. Jadi menghitung laba itu adalah pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Nah, saudara bisa mereview perhitungan laba dengan konsep variable costing di slide tadi. Jika perhitungan laba diubah menjadi persamaan matematik, maka kita akan memiliki persamaan seperti ini. Laba sebelum pajak sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Nah, sekarang apabila kita menggunakan simbol-simbol untuk menyederhanakan persoalan, misalnya P itu price ya, harga jual per unit, X itu adalah jumlah unit yang terjual. Mengapa jumlah unit yang terjual tidak menggunakan simbol Q, quantity gitu ya? Bisa saja kita menggunakan Q, tapi memang yang banyak digunakan adalah X, karena X itu maknanya adalah sesuatu yang belum diketahui. Ya, misalnya Mr. X itu kan seseorang yang belum diketahui siapa dia. Nah, di sini juga sama. X yaitu jumlah unit yang terjual belum diketahui berapa, karena justru X inilah yang nanti akan kita cari. Meskipun demikian, kalau saudara tidak menyukai Mr. X ini, boleh diganti dengan Q misalnya. Boleh, ini hanya simbol ya. Kemudian berikutnya adalah V, itu singkatan dari variable cost, yaitu biaya variable per unit. Kemudian F itu fixed cost, itu total biaya tetap. Kemudian I adalah laba sebelum pajak. Nah, kalau simbol-simbol ini kita masukkan ke dalam rumus di atas, maka kita akan memperoleh persamaan I, laba sebelum pajak, sama dengan PX, harga kali unit sama dengan penjualan, dikurangi VX, biaya variabel kali unit sama dengan total biaya variabel dikurangi F. Nah, lalu kita sederhanakan caranya seperti apa, saudara sudah sangat paham ya. Ini yang mengandung unsur X disatukan ya. Kemudian setelah itu yang
mengandung unsur X dipindah sebelah kiri karena memang tujuan utama kita adalah untuk mencari X, I-nya pindah ke kanan, sehingga pada akhirnya kita memperoleh rumus seperti ini. X sama dengan F ditambah E dibagi P minus V. Ya. Nah, jadi ini ya, jika digunakan simbol-simbol, pada akhirnya kita bisa memperoleh rumus untuk menghitung X atau jumlah unit yang harus dijual sebagai berikut. X sama dengan F plus E dibagi P minus V. Nah, P minus V itu dikenal dengan istilah margin kontribusi per unit. Sebelumnya saudara mengenal margin kontribusi atau contribution margin, yaitu total pendapatan penjualan dikurangi total biaya variabel. Nah, kalau pendapatan penjualan dibagi unit kan ketemu harga. Total biaya variabel dibagi unit ketemu biaya variabel per unit. Nah, jadi P minus V sama dengan CM per unit. Nah, kemudian sebagai catatan, persamaan tadi, X sama dengan F plus E dibagi P minus V, itu digunakan untuk menghitung jumlah unit yang harus dijual jika perusahaan mentargetkan laba tertentu, I tadi ya. Jika perusahaan mentargetkan laba sama dengan 0 atau ingin mencapai titik impas, maka I-nya sama dengan 0. Karena 0 maka kita hilangkan dari rumus, sehingga rumusnya menjadi X sama dengan F dibagi P minus V. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung X atau unit yang terjual pada titik impas atau break even point. Sudah ya. Nah, sekarang saya akan petakan atau akan saya bagi ya materi kita. Jenis-jenis pendekatan analisis CPB nanti ada 4 subtopik. Yang pertama yaitu kita membahas pendekatan unit yang terjual atau single product, pendekatan unit terjual pada perusahaan yang menghasilkan single product. Kemudian pendekatan pendapatan penjualan pada perusahaan yang menghasilkan single product, satu produk. Kemudian yang ketiga, kita mendiskusikan pendekatan unit yang terjual pada perusahaan yang menghasilkan multiple product. Yang terakhir, kita mendiskusikan pendekatan pendapatan penjualan pada perusahaan yang menghasilkan multiple product. Oke, kita mulai yang pertama ya. Pendekatan unit yang terjual pada single product. Untuk memberikan gambaran tentang analisis impas, diberikan ilustrasi pada slide 14 ya, yang ini. Nah, ini ada data penjualan, unitnya, harganya, ada data biaya variabel, unitnya dan biaya per unit, ada data contribution margin, ada biaya tetap, ada laba sebelum pajak. Nah, angka-angka di sini memang saya ringkas, ini dalam ribuan rupiah. Ya, supaya nanti kalau ditulis nolnya tidak terlalu banyak. Nah, sebelum kita lakukan analisis, ini di sini saya beri catatan bahwa data yang ada di slide 14 itu adalah data yang belum terjadi. Jadi di situ ada semacam laporan laba rugi gitu ya. Itu adalah laporan laba rugi yang diprediksi, diestimasi. Bisa juga disebut dengan anggaran laba rugi atau laba rugi pro forma. Itu nama-nama yang mengandung arti sama, yaitu laporan laba rugi yang kita harapkan akan kita miliki pada periode mendatang. Paham ya? Nah, oleh karena itu, kalau nanti suatu saat ada satu kasus, dan di kasus ini saudara membutuhkan data tentang anggaran penjualan, anggaran laba,
anggaran biaya variabel, anggaran biaya tetap, saudara tidak usah bingung mencarinya. Ya di soal itu. Ya di soal yang akan kita kerjakan itu adalah angka anggaran. Gitu ya. Nah, kemudian dari data tersebut diketahui bahwa nilai F atau biaya tetap 45.000, P 4.000, V 3250. Nah, karena semua data sudah diketahui, maka kalau kita ingin menghitung jumlah unit yang harus dijual agar perusahaan mencapai titik impas atau laba sama dengan 0, maka kita bisa lakukan pada slide 15. Ya. Datanya kita masukkan semua ini. Nah, ketemu angka 60. Ngitungnya gampang. Ya. Tapi yang paling penting justru bukan pada ngitungnya. Ngitungnya iya, tapi jangan hanya berhenti 60. Karena kalau sudah ketemu 60, kemudian saudara ditanya, so what? Lalu untuk apa angka 60 ini? Nah, saudara harus bisa menjelaskan. Nah, penjelasan ringkasnya kurang lebih seperti ini. Apa arti angka ini? Yang pertama, jika perusahaan ingin memperoleh laba sama dengan 0, maka perusahaan harus menjual produk sebanyak 60 unit. Ini yang pertama. Kemudian angka 60 ini sekaligus digunakan sebagai alat perencanaan, pedoman, atau target penjualan tahun depan. Nah, kalau target tahun depan itu 60, maka rata-rata penjualan per bulan kira-kira 5 unit. Nah, kalau sudah tahu 5 unit per bulan harus terjual, maka kita bisa menggunakan data 5 unit ini sebagai pedoman untuk melakukan monitoring, pemantauan, atau pengendalian kegiatan penjualan. Misalnya, pada bulan kelima, karena rata-rata per bulan 5 unit ya, seharusnya perusahaan sudah bisa menjual minimum 25 unit. Jika ternyata perusahaan baru berhasil menjual 18, artinya kinerja perusahaan masih di bawah target. Nah, informasi ini bisa digunakan untuk melakukan corrective action, tindakan koreksi, yaitu bulan-bulan berikutnya setelah bulan kelima, perusahaan harus meningkatkan kinerja penjualannya agar target penjualan 60 unit dapat tercapai. Atau mungkin bisa lebih ya kalau misalnya kinerjanya semakin bagus itu. Jadi 60 itu minimum itu. Gitu ya. Jadi itu penjelasan angka 60, saudara harus bisa mengelaborasi. Tidak hanya sekedar bisa ngitung. Ya, kalau ngitung lalu berhenti ya untuk apa? Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apakah kalau kita menjual 60 betul-betul labanya sama dengan 0. Nah, di perhitungan ini bisa kita buktikan ya. Ternyata dengan menjual 60, maka laba perusahaan sebelum pajak sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kali ini kita akan perluas untuk melakukan analisis target laba. Tadi kita punya rumus awal X sama dengan F plus I dibagi P minus V. Nah, di situ I itu adalah income before taxes. Dengan rumus ini, maka kita bisa juga menghitung berapa jumlah unit yang harus terjual apabila perusahaan mentargetkan laba tertentu. Rumusnya sama dengan ini. Kita nanti masukkan angka F atau biaya tetap, kita masukkan target labanya atau I, ya, kemudian kita masukkan CM per unit, P minus V. Oke, kita lihat slide berikutnya. Jika perusahaan, kita menggunakan data yang sama ya, jika perusahaan mentargetkan laba sebelum pajak sebesar 60 juta, berapakah jumlah unit yang harus dijual? Angka-angkanya kan sudah ada semua, jadi tinggal kita masukkan.
Hanya di sini angka-angka biaya tetap itu saya tulis lengkap. Kalau tadi kan hanya saya tulis disingkat ribuannya. Harganya juga, biaya variabelnya juga. Kalau sekarang saya tulis lengkap. 45.000 ya artinya 45 juta ya, saya tulis lengkap. F-nya 45 juta, target laba sebelum pajak 60 juta, dibagi harganya 4 juta, minus biaya variabel per unit 3 juta 250. Ketemu angka 140. Nah, lalu cara menjelaskan angka 140 prinsipnya sama dengan ketika kita menjelaskan angka yang 60 tadi. Ya, jadi 140 ini menjadi pedoman acuan ya untuk melakukan pengendalian terhadap kegiatan penjualan tahun depan. Digunakan untuk memantau ya. Berarti rata-rata per bulan berapa? Nah, itu nanti dievaluasi, misalnya per triwulanan. Setiap 3 bulan dievaluasi. Tercapaikah targetnya? Ya, kalau tidak, ya berarti harus ada tindakan koreksi atau corrective action di bulan-bulan berikutnya. Ya, jadi sekali lagi, jangan hanya berhenti pada ngitung angka. Karena kalau ngitung itu gampang sekali itu. Nah, ini seperti yang pernah saya sampaikan di awal-awal kuliah, bahwa akuntansi manajemen itu jurnalnya hampir tidak ada, angka-angka perhitungannya juga simpel, bahkan mungkin saudara tidak pakai kalkulator pun bisa. Tapi yang dominan di sini adalah bagaimana kita melogika analisis. Termasuk ini tadi, sudah kita hitung 140, lalu ya harus dijelaskan, jangan hanya berhenti. Gitu ya. Oke, saya tidak akan mengelaborasi lagi mengenai menjelaskan angka 140. Sekarang saya akan fokus pada rumus tadi. Nah, di dalam rumus, I itu adalah angka laba sebelum pajak. Nah, kadang-kadang target laba itu juga tidak selalu dinyatakan dalam angka yang sudah matang. Kadang-kadang targetnya itu berupa laba setelah pajak. Nah, kalau datanya itu berupa laba setelah pajak, maka supaya bisa dimasukkan ke dalam rumus, angka laba itu harus dikonversi, diubah dulu menjadi angka laba sebelum pajak. Nah, ini cara mengkonversi ya. Jadi pertama-tama kan laba setelah pajak itu adalah laba sebelum pajak dikurangi pajak. Nah, kemudian pajak itu sendiri ngitungnya kan tarif dikalikan laba sebelum pajak. Nah, kalau ini kita sederhanakan, yang sebelah kanan ya, itu laba sebelum pajak dikalikan 1 minus tarif pajak. Nah, karena tujuan utama kita adalah menghitung laba sebelum pajak, maka dalam kurung itu yang sebagai pengali dipindah ke sebelah kiri. Kalau pengali dipindah sisinya akan menjadi pembagi. Sehingga laba sebelum pajak sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan 1 minus tarif pajak. Ya, nah ini asal-usulnya sehingga kita bisa temukan rumus untuk mengkonversi laba setelah pajak menjadi laba sebelum pajak. Oke, sekarang kita lihat kasusnya. Jika tarif pajak 35% dan target laba setelah pajak adalah 48.750, berapakah laba sebelum pajak? Ya, tinggal masukkan ke dalam rumus itu. Ya. Rumusnya kan laba sebelum pajak sama dengan laba setelah pajak dibagi 1 minus tarif pajak. Masukkan angkanya. Ya. 48.750 dibagi dengan 1 minus 0,35. 1 minus 0,35 kan
0,65 ya. Nah, maka laba sebelum pajak adalah 75 juta. Kalau sudah ketemu laba sebelum pajak, barulah kita masukkan ke dalam rumus ya. Kita masukkan ke dalam rumus ini ya, kita peroleh angka 160. Ya, jadi kalau nanti target labanya dinyatakan setelah pajak harus dikonversi dulu. Nah, kemudian kadang-kadang juga ya, kadang-kadang juga target laba itu tidak dinyatakan dalam bentuk angka rupiah, sehingga tidak bisa langsung masuk ke rumus ini. Ya, jadi kadang-kadang dinyatakan berupa persentase dari pendapatan. Nah, pendapatan itu kan hasil kali antara P, harga, dan unit. Padahal unitnya justru belum diketahui. Ya, unitnya belum diketahui. Nah, maka kalau datanya berupa persentase, ya misalnya nih, target laba itu 15% dari pendapatan penjualan. Maka kita akan gunakan rumus tadi, sekaligus kita masukkan angkanya 15% dari PX. P-nya sudah ada, 4.000 ya. X-nya belum diketahui. Nah, langsung saja kita masukkan. X sama dengan ini F-nya, ini labanya, target laba, 15% dari penjualan. Penjualan kan harga jual kali X. Harganya diketahui, X-nya belum. Ya. Ya udah. Kemudian ini 4.000 harga jual, 3250 itu biaya variabel. Ya sudah, ini tinggal disederhanakan, 0,15 kali 4.000 sama dengan 600. Ya. Kemudian ini disederhanakan ya. Ini di sini sebagai pembagi, dipindah ke kiri menjadi pengali. 750X sama dengan 45.000 plus 600X. Kemudian yang mengandung unsur X dipindah ke kiri, tandanya plus menjadi minus, sehingga diperoleh angka 150X sama dengan 45.000, dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan angka X sama dengan 300. Nah, itu cara menghitung X apabila target laba dinyatakan dalam bentuk persentase dari pendapatan. Oke ya, nah sekarang kita teruskan ya. Kita teruskan analisis CVP untuk pembuatan keputusan. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa analisis CVP itu adalah analisis yang menghubungkan antara cost, volume, profit. Ya. Nah, jadi cost itu biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Volume, ya volume penjualan, profit itu laba. Nah, dengan mengkaitkan atau menghubungkan ketiga elemen ini, maka kita nanti akan bisa gunakan untuk membuat beberapa jenis keputusan. Tapi ujung-ujungnya adalah perusahaan akan menerima sebuah usulan apapun, asal usulan ini nanti berdampak pada kenaikan laba. Tapi kalau usulan-usulannya meskipun bagus, tidak menaikkan laba atau bahkan menurunkan laba, tentu saja akan ditolak. Ya. Nah, seperti yang saya uraikan di sini, pembuatan keputusan dengan analisis CVP dilakukan dengan menghubungkan pengaruh perubahan di dalam struktur biaya, ya C itu cost, baik tetap maupun variabel, dan harga jual terhadap laba. Nah, setiap usulan hanya akan diterima jika menaikkan laba. Oke, kita lihat ya contohnya. Kita misalnya punya data awal seperti ini. Harga jual per unit, biaya variabel per unit,
Kemudian selisihnya kita sebut dengan margin kontribusi per unit. Kemudian kalau harga jual ini dinyatakan dalam bentuk persentase 100%, maka biaya variabelnya menjadi 60%, margin kontribusinya 40%. Margin kontribusi yang dinyatakan dalam bentuk persentase ini disebut dengan contribution margin ratio, ya, atau CM ratio, atau rasio margin kontribusi, ya. Nah, sekarang saudara mengenal istilah baru. Kalau sebelumnya mengenal margin kontribusi per unit, nah sekarang rasio margin kontribusi. Ya, nanti akan saya elaborasi lagi di slide berikutnya. Kita lihat data lain, biaya tetap per bulan 350 juta. Kemudian saat ini perusahaan menjual produk sebanyak 400 unit. Nah ini ya, ini penjelasan tambahan mengenai CM rasio tadi. Kalau sebelumnya saudara telah mengenal CM per unit, sekarang saudara mengenal CM rasio. Cara ngitung CM rasio ada dua, ya, yaitu CM per unit dibagi harga jual. Kalau yang tadi kan CM per unit berapa? 1 juta dibagi harga jual 2.500.000. Ya, ketemu 40% gitu ya. Kemudian kalau ternyata data yang kita miliki adalah berupa total, maka ya sama saja ngitung CM rasio adalah total CM dibagi total penjualan. Jadi tergantung datanya ya. Nah itu cara ngitung. Nah sekarang kita lihat kasus yang pertama. Kasus yang pertama, misalnya ada usulan agar perusahaan meningkatkan pengeluaran advertensi atau pengeluaran untuk iklan ya. Ini merupakan biaya tetap sebanyak 100 juta agar pendapatan penjualan naik sebesar 300 juta. Pertanyaannya, apakah usulan ini diterima? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita harus melakukan analisis terlebih dahulu. Jika dari analisis itu kita temukan usulan ini akan menghasilkan kenaikan laba, maka usulan ini diterima. Tapi kalau sebaliknya, akan ditolak. Nah, lalu cara analisisnya bagaimana? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan pendekatan konvensional, yaitu membandingkan perhitungan laba sebelum dan setelah usulan diterima. Kemudian setelah itu menghitung perubahannya. Kemudian yang kedua menggunakan pendekatan inkremental, yaitu hanya menganalisis perubahan dari kondisi semula ke kondisi yang diusulkan. Pendekatan inkremental masih dibagi menjadi dua cara, yaitu 2A dan 2B. Oke, kita lihat berarti ada 3 cara ya. Kita lihat cara yang pertama, menggunakan pendekatan konvensional. Ini data-datanya sudah tersedia semua ya. Penjualan ya 1 miliar atau 1 juta di sini ya. Itu dari mana? Itu dari data yang ada di slide sebelumnya ini ya. Ini. Penjualan semula kan harganya 2.500.000, unit yang terjual 400. Ya. Ini kalau dikalikan ketemu 1 miliar, tapi angkanya saya ringkas itu. Biaya variabel 1,5 juta kali 400 ya, ketemu 600 juta. Kemudian biaya tetapnya ini ya 350 juta ya, dan seterusnya. Kemudian ada kenaikan biaya tetap di sini 100. Kemudian pendapatan penjualan naik 300. Ya, jadi 1 miliar 600. Margin kontribusi dengan mudah bisa dihitung. Biaya tetap dari data 350 juta ya. Sehingga laba bersih 50 juta. Ini kondisi sekarang. Kondisi yang diusulkan, penjualan naik 300 juta. Ya, tinggal ditambahkan.
Nah, kemudian biaya variabel naik 180 juta. Nah, ini akan saya elaborasi dulu. Kalau di sini ada informasi penjualan naik 300 juta, padahal kita tahu ya, penjualan itu ada dua unsur di situ, yaitu P dan X. P itu harga, X itu unit. Kira-kira yang naik P-nya atau X-nya atau dua-duanya? Nah, secara umum kita pahami bahwa kalau ada informasi penjualan naik, yang naik itu sebetulnya adalah X-nya, unitnya. Ya, X-nya atau unitnya. Kalau yang naik harga, pasti disebut harganya naik. Udah ya? Nah, sekarang, kalau penjualan naik 300 juta, kemudian harga jual per unit 2.500.000, maka jumlah unit yang terjual mengalami kenaikan berapa? Mengalami kenaikan berapa? Ya, 300 juta dibagi 2.500.000. Ya. Jadi kenaikan unitnya adalah 300 juta dibagi harganya 2.500.000, ketemu 120. Nah, kemudian 120 dikalikan 1.500.000 ketemu 180 juta. Nah, jadi ini kenaikan 180 adalah kenaikan unitnya 120 unit dikalikan biaya variabelnya 1.500.000. Oke ya, clear ya yang ini. Nah, margin kontribusi bisa dihitung sendiri. Kemudian biaya tetap tadi dikatakan mengalami kenaikan 100 juta. Tadinya 350, naik 100 menjadi 450. Nah, dengan demikian maka jika kondisi yang diusulkan ini diterima, maka laba bersihnya 70 juta. Nah, lalu dari sini saudara bisa hitung selisih ya. Ini naik 300, ini naik 180, ini naik 120, ya tetap naik 100, maka laba bersih naik 20. Ya. Nah, dari hasil analisis, maka terlihat bahwa jika usulan diterima, laba akan naik 20 juta atau 20.000. Nah, sekarang kita lihat cara kedua, yaitu pendekatan inkremental cara 1 atau 2A. Nah, di sini kita hanya menghitung kenaikan margin kontribusi. Ini ya, 120 juta ini. Kenaikan margin kontribusi itu bisa dihitung dengan cara menghitung margin kontribusi yang baru, yaitu CM rasionya tadi kan 40%, dikalikan pendapatan penjualan yang baru ini. Ketemu 520. Kemudian ini margin kontribusi saat ini, yaitu CM rasio dikalikan pendapatan penjualan saat ini. Ya, ketemu 400. Nah, kita peroleh ada kenaikan margin kontribusi 120 juta. Kemudian angka ini akan dikurangi dengan kenaikan biaya advertensi atau kenaikan biaya tetap 100 juta, maka diperoleh kenaikan laba 20 juta. Ya, sama ya, dari hasil analisis terlihat bahwa jika usulan ini diterima, maka laba mengalami kenaikan 20 juta atau 20.000. Nah, sekarang pendekatan inkremental cara 2 atau 2B. Ini lebih singkat lagi, yaitu kenaikan margin kontribusi langsung kita hitung dengan mengalihkan CM rasio dikalikan kenaikan penjualan, ketemu 120, dikurangi kenaikan biaya tetap atau biaya advertensi, langsung ketemu angka ini. Nah, hasilnya sama. Ya.
Oke, sekarang kita evaluasi. Dari ketiga cara tersebut, hasil dan kesimpulannya sama, yaitu usulan diterima. Cara satu, ini awalnya terlihat lebih simpel, tapi sebetulnya kurang efisien karena saudara membutuhkan waktu lebih lama untuk menyusun 3 kolom perhitungan. Cara 2A, lebih ringkas, namun membutuhkan perhitungan CM setelah dan sebelum usulan. Cara ini membutuhkan data CM rasio sebelum dan setelah usulan. Cara 2B, paling simpel dan ringkas, namun cara ini mensyaratkan tidak ada perubahan biaya variabel dan harga jual. Nah, kalau biaya variabel berubah atau harga jual berubah, sehingga CM rasio berubah, maka cara 2B tidak bisa dipakai. Nah, kemudian ini memang awalnya bagi saudara ini kok rumit gitu ya. Maka sampai tahap ini saya biasanya lalu mengatakan bahwa nanti kalau saudara mengerjakan tugas atau saudara ujian, saudara boleh menggunakan cara manapun yang menurut saudara paling gampang. Prinsipnya itu, tidak harus pakai cara yang ini atau itu, tidak ada keharusan. Sampai tahap ini ya. Tapi, nanti kalau kita sudah membahas kasus berikutnya, 2 atau 3 kasus, atau bahkan saudara nanti di rumah juga latihan kasus-kasus semacam ini, maka nanti saudara akan merasa bahwa cara 2A ini adalah cara yang paling fleksibel, gampang, efisien, fleksibel. Fleksibel itu artinya cocok digunakan untuk berbagai kondisi. Jadi, cara 2A inilah yang nanti juga akan saya pakai terus-menerus. Pertimbangannya tadi itu, ringkas, efisien, fleksibel. Ada perubahan biaya variabel, oke, nggak ada masalah. Ada perubahan harga jual, tetap bisa dipakai. Ya. Jadi, untuk kasus-kasus yang berikutnya, cara 2A ini yang akan kita gunakan. Saya yakin nanti kalau saudara juga mempraktekkan 2 atau 3 kali itu sudah cukup. Anda sudah sangat familiar dengan metode ini. Gitu ya. Nah, ini penjelasan yang baru saja saya sampaikan. Dan sekali lagi, untuk kasus berikutnya, kita akan menggunakan cara 2A. Oke, sekarang kita lihat kasus yang kedua. Ada usulan untuk menggunakan komponen berkualitas tinggi. Nah, sebagaimana kondisi umum ya, kualitas tinggi, harga juga tinggi, ya kan? Oleh karena itu, di sini saya tuliskan bahwa penggunaan komponen berkualitas tinggi berakibat biaya variabel naik 100.000. Jika harga jual tidak berubah, berapa tadi? 2.500.000. Ya. Sementara biaya variabel naik dari 1.500.000 menjadi 1.600.000, maka margin kontribusi akan turun dari 1 juta menjadi 900. Turun 100, sama dengan kenaikan biaya variabel. Nah, kalau upaya ini dilakukan, diharapkan penjualan akan naik dari 400 menjadi 480. Apakah usulan ini akan diterima? Kita akan analisis dengan pendekatan inkremental 2A. Ini ya. Margin kontribusi yang baru adalah unit yang terjual yang baru ya, 480 dari sini, dikalikan dengan CM per unit 900, sudah saya jelaskan tadi ya, yaitu 2.500.000 harga jual, dikurangi biaya variabel yang baru 1.600.000 ya, karena ada kenaikan 100 ini ya,
maka CM per unitnya 900. Kita peroleh angka CM yang baru 432. Margin kontribusi saat ini tetap, yaitu 400 kali 400 unit, 1 juta itu adalah CM per unit mula-mula. Ketemu 400, kemudian dari sini kita bisa ketahui adanya kenaikan margin kontribusi 32 juta, biar tetap tidak berubah, maka ada kenaikan laba 32 juta. Kesimpulannya, karena usulan ini menaikkan laba 32 juta, maka usulan ini diterima. Nah ya. Kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga, harga jual diturunkan 200.000 per unit. Biaya advertensi dinaikkan 100 juta. Nah, kalau tadi di kasus sebelumnya yang berubah adalah biaya variabel, sekarang yang berubah harga. Harganya turun dari 2.500.000 menjadi 2.300.000. Biaya variabel tidak berubah, yaitu 1.500.000. Maka CM per unit sekarang adalah 2.300.000 dikurangi 1.500.000, maka CM per unit adalah 800 per unit. Ya, turun dari 1 juta mula-mula, turun 200 menjadi 800. Jadi 800 itu adalah harga jual yang baru, 2.300.000 dikurangi biaya variabel yang tidak berubah, 1.500.000 ketemu 800. Jadi harga turun, biaya tetap naik. Efek yang diharapkan dari usulan ini adalah penjualan meningkat 50% dari 400 menjadi 600. Oke, apakah usulan ini diterima? Kita lihat analisisnya. Nah, ini margin kontribusi yang baru, unit yang baru 600 ya, karena naik dari 400 menjadi 600. Ini juga CM per unit yang baru, ya, angka 800 dari mana sudah saya jelaskan. Maka margin kontribusi yang baru adalah 480. Margin kontribusi saat ini tetap ya 400, maka ada kenaikan margin kontribusi 80 juta. Biaya tetap ada kenaikan, yaitu berupa biaya advertensi ini 100 juta. Nah, kemudian kita hitung kenaikan laba. Karena kenaikan margin kontribusi lebih kecil dibanding kenaikan biaya tetap, maka di sini kenaikan labanya minus, alias terjadi rugi. Jadi kenaikan labanya turun, ya, turun 20 juta. Kesimpulannya, karena dampak usulan tersebut menurunkan laba sebesar 20 juta, maka usulan ini ditolak. Ya. Nah, sampai saat ini kita sudah beberapa kali menggunakan cara 2A, dan ternyata 2A ini simple, kemudian fleksibel, dalam kondisi perubahan apapun tetap bisa dipakai, efisien, sehingga kesimpulannya saya menyarankan agar kalau saudara latihan soal, termasuk nanti kalau ujian, itu saudara menggunakan 2A. Meskipun demikian, jika saudara tetap memilih selain 2A, silahkan. Saudara menggunakan cara 1, Pak, saya yang paling gampang cara 1, oke silahkan. Karena sudah kita buktikan bahwa cara manapun itu hasilnya sama. Tapi memang kalau cara 1 itu waktu yang kita habiskan lebih banyak, karena itu harus menghitung 3 kolom. Kalau ini hanya 1 kolom. Sudah ya, clear? Kita lanjutkan. Nah, kemudian berikutnya masih ada satu usulan lagi, usulan keempat. Ada usulan agar perusahaan mau mengubah sistem
insentif atau upah yang tadinya upah tetap atau gaji tetap diubah dengan sistem komisi, yaitu ada komisi sebesar 150.000 per unit produk yang dijual dan sistem gaji tetap 60 juta per bulan itu dihapus. Nah, kita lihat dampak dari usulan ini, biaya tetap akan turun 60 juta dari 350 juta menjadi 290 juta. Ini yang pertama. Tapi usulan ini menaikkan biaya variabel berupa komisi penjualan per unit 150.000, sehingga biaya variabelnya naik dari semula 1.500.000 menjadi 1.650.000, sehingga margin kontribusi turun ya, karena harganya tidak berubah sementara biaya variabel naik, maka margin kontribusi turun dari 1 juta menjadi 850.000. Efek yang diharapkan dari kebijakan ini adalah penjualan naik 15% atau 60 unit dari 400 menjadi 460. Apakah usulan ini diterima? Kita lihat ya. Sama seperti tadi, kita hitung margin kontribusi yang baru. Ya, ini unit yang baru, 400 plus kenaikannya 60, dikalikan CM per unit yang baru, turun dari 1 juta menjadi 850, kita peroleh CM yang baru sekian. Margin kontribusi saat ini tetap ya, tidak berubah, sehingga ada penurunan margin kontribusi 9 juta. Bagaimana dengan biaya tetap? Biaya tetap turun. Ya, kalau turun berarti menambah laba. Nah, sehingga secara keseluruhan usulan ini akan menaikkan laba sebesar 51 juta. Kesimpulannya, karena usulan ini menaikkan laba 51 juta, maka usulan ini diterima. Clear ya? Nah, sekarang kita masuk ke contoh terakhir. Pada ilustrasi kita sampai dengan ilustrasi keempat tadi, itu kita hanya berhadapan dengan satu usulan investasi. Ya, sehingga kesimpulannya setelah kita analisis itu hanya satu. Diterima kalau menaikkan laba atau ditolak kalau menurunkan laba. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menghadapi 3 usulan sekaligus? Nah, kalau 3 usulan sekaligus ya, prinsipnya sama. Kita lakukan analisis per usulan. Ya, setiap usulan kita analisis. Kemudian setelah selesai, kita bandingkan ketiga usulan tersebut. Dan kita pilih usulan yang menghasilkan kenaikan laba terbesar. Ya, terbesar yang kita pilih. Lalu pernah ada pertanyaan begini, Pak, bagaimana jika ketiga usulan tersebut semuanya menurunkan laba? Apakah kalau menurunkan laba, lalu kita pilih yang penurunan labanya terkecil? Jawabannya tidak. Ya, kalau menurunkan laba semua, ya jawabannya ditolak semua. Dan perusahaan tetap beroperasi pada kondisi semula. Ya, perusahaan tetap beroperasi pada kondisi semula. Clear ya? Kita lihat contoh di sini, ini datanya. Ya, ada penjualan, biaya variabel, CM, biaya tetap, laba sebelum pajak. Nah, kemudian ada 3 usulan. Usulan pertama, menaikkan biaya advertensi atau biaya tetap 80 juta agar penjualan naik dari 1.600 menjadi 1.850. Usulan kedua, harga jual diturunkan dari 4 juta menjadi 3.950 agar penjualan naik dari 1.600 menjadi 1.900. Nomor 3,
menurunkan harga jual sekaligus menaikkan biaya advertensi agar kenaikan penjualannya lebih besar lagi dari 1.600 menjadi 2.050. Oke. Cara perhitungannya sama ya. Cara perhitungannya sama. Kali ini kita menggunakan cara 2B. Tapi kalau saudara menggunakan incremental 2A, silakan. Tapi ini saya menggunakan incremental 2B. Sama saja. Saya tidak akan menjelaskan lagi ya bagaimana ngitungnya. Langsung kita lihat untuk alternatif 1 menghasilkan kenaikan laba 107.500.000. Usulan kedua 130 juta. Alternatif ketiga 155 juta. Ya, cara ngitungnya sudah kita bahas berkali-kali. Ya, saudara saya tidak akan elaborasi lagi. Saudara bisa cek angkanya sendiri-sendiri. Nah, sekarang kesimpulannya, setelah kita lakukan analisis, ternyata usulan 1 menghasilkan kenaikan laba 107.500. Usulan 2, ini keliru ya, ini misalnya usulan 2 menghasilkan kenaikan laba 130 juta. Usulan 3 menghasilkan kenaikan laba 155 juta. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, karena ketiga usulan ini sama-sama menghasilkan kenaikan laba, maka yang kita pilih adalah usulan yang menghasilkan kenaikan laba terbesar, yaitu usulan 3. Ya, karena usulan 3 itu menghasilkan laba 155 juta. Jadi yang kita pilih adalah usulan yang ketiga, yaitu menurunkan harga per unit menjadi 3.950 sekaligus menaikkan biaya advertensi sebesar 800 juta. Ya, saya kira itu dulu untuk materi analisis CPP bagian 1. Bagian 2 akan kita bahas pada sesi berikutnya.